Jadi sebetulnya bukan galak, saya aktivis di Orde Baru. Kita harus bebas sebagai sebuah negara merdeka, tidak boleh ada pengekakan kepada warga negara. Dan itu kita lakukan. Dan Pak Habibie, kalau menurut saya tokoh reformasi, tokoh demokrasi itu menurut saya ya Pak Habibie. Untuk menyelamatkan negara bangsa ke depan, benahi partai politik, jadikan partai politik institusi publik. Jadi kalau saya galak, saya mengingatkan kembali. Kalau mau kembali reformasi ini selamat, kembali kepada cita-cita reformasi. Hatur nuhun udah datang Sami-sami. sebagai tokoh veteran Golkar. Amin. Alhamdulillah akan masuk lagi parlemen, Ya, gedung untuk DPR yang lagi. ke-7 kali. Untuk yang ke-7 kali. Setelah dari tahun berapa tuh Pak? Tahun 97, pemilu pertama. Masih zaman ketua Golkarnya Pak Harmoko. Luar Masih Orde biasa. Baru. Masih zaman presiden masih Pak Harto. Jadi bukan hanya ganti dari satu ketua ke ketua umum lain, dari satu presiden ke presiden lain, era Ya. reformasi, tapi bahkan dari Orde Baru ke reformasi. Ya, dari Orde Baru ke reformasi, dari ketua umum ke ketua umum, dari presiden ke presiden, sampai yang mulai dari Pak Harto, ya, digantikan oleh Pak Habibie, digantikan Gus Dur, digantikan Mega, digantikan SBY JK, digantikan SBY Budiono, digantikan Jokowi JK, digantikan Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, terpilih lagi yang akan datang 1 Oktober dilantik untuk pemerintahan presiden terpilih Prabowo dan Gibran. Berarti 27 tahun dan insya Allah 5 tahun ke depan. Betul. Di parlemen. Di parlemen. Di Golkarnya sendiri tahun berapa? Saya aktif di Golkar itu mulai dari zaman ketua umum Golkar masih Pak Wahono. Nah, jadi tahun 82-an lah ya. Jadi dan tahun 82 saya sudah wakil sekretaris Golkar Jakarta Selatan, merangkap sekretaris Badan Pengelola Kader Golkar di Jakarta Selatan. Tapi karena ikut pemilu 97 sudah menggunakan wilayah-wilayah, saya asli Jawa Barat, nggak mungkin orang Jakarta apal saya, kira-kira gitu ya. Saya kembali ke Jawa Barat. Dan alhamdulillah 97 terpilih, reformasi terjadi 98, Pak Harto turun, pemilu dipercepat 99, saya ikut lagi, sampai yang terakhir ikut dan ya berhasil untuk yang ke-7 kali. Gitu. Yang saya kaget tuh 27 tahun dan tetap galak. Kemarin masih, apa kalau bahasa anak sekarang masih ngomel soal pemilu kemarin yang brutal, yang barbar katanya. Ya, jadi sebetulnya bukan galak ya. Saya aktivis di Orde Baru. Bagaimana kita ingin... Sebentar, aktivis apa Pak dulu? Ya, dulu saya ketua umum Komisariat HMI Teknik Sipil. Saya juga ketua umum komisariat di Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Saya juga aktif di Rayon Kebayoran Baru. Saya juga aktif di Rayon Rawasari ya di Jakarta Pusat. Dan sampai hari ini teman-teman saya juga banyak yang ke parlemen, tapi sayang pada tidak terpilih lagi ya. Seperti almarhum katakanlah almarhum Peri Mursidan Badan. Kemudian ada Darul Siska, ada Rambe Kamarul Zaman. Ketua HMI Jakartanya waktu itu dari UI Martunus Haris, ada Julpan Lindan dan sebagainya. Itu rekan-rekan sesama aktivis yang pada saat itu kita melakukan gerakan-gerakan untuk ya salah satunya gerakan normalisasi kehidupan kampus yang pada waktu zaman Orde Baru kita dibungkam dan sebagainya. Kita membangun untuk sebuah demokrasi karena itu esensi ya kita bermasyarakat. Kita harus bebas sebagai sebuah negara merdeka, tidak boleh ada pengekakan kepada warga negara. Dan itu kita lakukan. Dan selanjutnya, jadi kalau dikatakan galak, ya memang bukan galak. Sebetulnya lebih kepada orientasi ingin menata, membangun sebuah institusi yang namanya negara, mewujudkan tujuannya itu dengan mengembalikan hak itu pada rakyat. Demokrasi. Nah, reformasi terjadi. Pak Harto turun. Tuntutan reformasi kan demokratisasi. Adanya otonomi daerah,
mengembalikan lagi, menghapuskan duifungsi ABRI dan sebagainya, menghapuskan KKN. Nah, saya dari sejak mahasiswa Orde Baru pun sudah seperti itu. Kakak saya malah sempat dipanggil gitu ya, karena dia ketua 2 Dewan Mahasiswa IKIP Jakarta pada waktu zaman Sulaiman Hamzah, ya, sebelumnya Sulaiman Hamzah ditangkap, Hudari Hamid lebih dulu ditangkap, dan pejabat ketua umumnya kan kakak saya, Nani Nursyadi Sudarsa. Nah, itu sama-sama kita aktif di kampus, di organisasi itu. Reformasi terjadi. Tuntutan itu terwujudkan. Saya sudah di MPR. Tahun 98 kita bikin sidang istimewa MPR. Membuat TAP MPR tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas KKN. Good governance. Nah, sejak itu kita meyakini Pak Habibie naik. Dan Pak Habibie, kalau menurut saya tokoh reformasi, tokoh demokrasi itu menurut saya ya Pak Habibie. Karena dia yang memulai pertama kali. Pers dibebaskan. Undang-undang pers. Cabut. Pegawai negeri sipil yang harus memilih Golkar dibebaskan. Lalu seluruh warga masyarakat boleh bikin partai politik. Nah, lahirlah Undang-Undang nomor 2 tentang partai politik. Undang-Undang nomor 3 tentang pemilu. Dan Undang-Undang nomor 4 tentang Susduk. Itu pintu menuju demokrasi. Untuk menjalankan berbagai TAP MPR, termasuk diantaranya penyelenggaraan negara yang bersih, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, setelah itu dilakukan, pemilu 99 terjadi. Menurut saya, dari sejak perjalanan Orde Baru masuk di era reformasi, selama reformasi, menurut saya sudah utarakan, pemilu yang terbaik itu ya pemilu 99. Kenapa tuh? Ya, karena partai politiknya diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan untuk menentukan calon-calonnya atas dasar-dasar bukan lagi like and dislike. Bukan lagi program KKN. Tapi proses pengusulan yang sudah dilakukan, atas boleh mengusulkan, bawah boleh nolak, bawah pun. Jadi ada proses atas bawah itu berjalan di pemilu 99. Jadi ada demokrasi di partai. Betul. Gitu. Dan itu sudah dimulai oleh zaman Pak Harmoko sebetulnya. Di Golkar. Di Golkar. Nah, ya saya contohkan Golkar karena pada waktu itu partai-partai yang baru belum ada. Tapi saya boleh nanya nggak? Ya. Dengan latar belakang sebagai aktivis di NKKBKK kritis gitu ya, kenapa Pak Gun memutuskan untuk jadi kader Golkar yang notabene kita tahu dia roda kekuasaan? Ya, pada saat kita aktif pun ya masih zaman Orde Baru, saya terpilih zaman Orde Baru dari Golkar. Ya memang kalau kita mau memperbaiki sistem, tidak mungkin kita selamanya di luar menggonggong terus jadi aktivis. Harus masuk ke dalam. Dan partai saat itu hanya ada PDI, P3 dan Golkar. Nah, saya merasa kalau ke P3 merasa ya bukan lingkungan saya gitu. PDI ya beda lah saya gitu. Saya terlahir dari keluarga tentara ya. Yang memang selama ini lebih banyak doktrin-doktrinnya mirip-mirip antara Golkar dengan TNI gitu ya. Ya saya lebih banyak pergaulannya di situ sehingga tidak terlalu lain. Nah, tapi ketika itu sudah terjadi, nah kembali ke soal galak gitu ya. Kalau kita kembalikan lagi perjalanan reformasi 98, pemilu 99 yang menghasilkan pemilu yang mendapatkan pengakuan internasional. Kenapa? Karena penentuan calon-calon itu tidak lagi atas dasar kedekatan keluarga karena faktor uang, tapi lebih kepada faktor adanya prestasi, ada dedikasi, ada loyalitas, ada tidak tercela. Itu di awal reformasi 99. Sehingga yang terpilih itu ya mohon maaf aja, orang-orang yang memang menurut saya hampir diwarnai semua aktivis. Semua partai ya? Hampir semua partai. Nah ya. Apalagi pada waktu itu pun PDI yang sudah baru memulai, sehingga tidak heran pada waktu itu yang terpilih itu banyak orang-orang di bawah dari unsur masyarakat yang rambutnya gondrong, yang bertato. Itu memang pilihan rakyat, nggak punya uang tapi dia terpilih jadi ketua dewan rambut gondrong ada di Jawa Barat itu terjadi dari partai di luar Golkar lah.
Ya, saya ingat. Nah, itu kan di Cimahi kalau nggak salah, kalau nggak Cimahi di Bandung lah gitu. Itu kaget kita juga. Nah itu, tapi murni berjuang memang untuk betul-betul memperbaiki rakyat. Nah, perkembangannya ke sini, pemilu 2004, menurut saya masih baik. Karena partainya masih kuat. Permainan uang masih belum dominan. Partai kuat itu apa? Karena partai mendapatkan dana dari negara. 1 suara itu Rp1.000. Itu diawali oleh Gus Dur pertama kali jadi presiden. Supaya membangun demokrasi yang sehat. Tidak mungkin kalau partainya lemah. Nah, untuk bisa partai kuat harus ada kaderisasi. Harus ada edukasi. Dan itu membutuhkan biaya yang tidak kecil. Hadir. Nah, begitu masuk pemilu 2009, negara abai lagi. Uang yang tadinya Rp1.000 dikurangi. Entah bagaimana metodenya lah, nggak ngerti saya. Itu menjadi Rp108. Ya kolek. Nah akhirnya untuk membutuhkan biaya itu, ya tidak dipungkiri kan, korupsi. Hadir para pengusaha. Nah sehingga menurut hemat saya, kalau hari ini saya katakan dibilang galak, bukan galak. Mengingatkan kepada semua pihak, kalau kita betul-betul konsisten ingin mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan, yang melindungi segenap bangsa, karena kita operasionalkan menjadi negara yang adil dan sejahtera, ya, itu hanya bisa melalui mekanisme demokrasi yang disupport oleh partai politik untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, masyarakat yang adil dan makmur. Dan itu hari ini dalam pandangan saya, cita-cita reformasi seperti itu mundur. Yang saya serang ini kan partai politik. Karena saya orang yang terlibat dalam proses reformasi, sadar betul di Undang-Undang Dasar mencantumkan partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Nah, partai politik hari ini di mata saya itu tidak menjalankan fungsi-fungsinya secara benar. Ada 2 fungsi utama partai politik. Fungsi representatif, karena dia yang melakukan mengagregasi, menampung aspirasi, ya, mengartikulasi, sampai merumuskan kebijakan, bahkan menjalankan dan mengawasi kebijakan, karena politik itu ada di eksekutif, ada di legislatif. Ya, dia menjalankan fungsi representasi rakyat. Tidak boleh apa yang diputuskan itu bertentangan dengan aspirasi rakyat. Dan ini akan mungkin bisa berjalan kalau fungsi rekrutmennya dijalankan dengan baik. Nah, fungsi rekrutmen itu kan tidak cukup hanya dengan model prestasi, dedikasi, loyalitas, tapi operasionalnya seperti apa? Nah, disertasi saya ya membicarakan soal itu. Salah satu sebut saja teorinya Epipanoris. Seseorang untuk bisa menjadi calon, tidak seperti yang sekarang. Yang sekarang ini kan serampangan, punya uang, populer, disurvei dia elektabilitasnya tinggi, walaupun surveinya mohon maaf ya, sekarang kan lembaga survei bukan lembaga survei lagi, tapi lembaga konsultan, lembaga tim sukses. Ya. Mau disurvei udah di treatment lebih dulu, yang gimana nggak naik di treatment kok. Yang murni ada, nggak dipublikasi, rendah kamu. Naikkan, oke kita naikkan, di survei. Begitu di treatment, ya naik, gimana? Nah, pada posisi itulah seharusnya menurut hemat saya, kalau partai itu betul-betul menjalankan fungsi sebagaimana teori yang benar, ya Epipanoris, harus ada namanya sertifikasi kelayakan. Kader? Kader. Oke. Sertifikasi kelayakan itu diukurnya apa? Dia sudah mengikuti kaderisasi. Berapa tahun tuh idealnya, Pak? Nah, menurut hemat saya, tentunya kaderisasi yang dilakukan kan bisa singkat, bisa padat, ya. Tapi kan tidak mungkin instan. Jadi waktu itu ada metodologinya. Nah, jadi sertifikasi kelayakan itu dia pantas untuk di pusat. Apa sertifikasinya? Oh, dia
aktivis tingkat nasional, jabatannya serenceng, kan bisa dilihat dari CV-nya. Ada kredensial gitu ya. Ya, dari CV, dari sertifikat. Yang kedua, dia punya dukungan publik. Dia sebagai apa? Pernah jadi apa? Dikenal di mana? Aktivitasnya selama berapa lama di kepartaian, di kemasyarakatan? Ada dukungan publik. Kalau misalkan dari organisasi, oh dia di NU, dia di Muhammadiyah, dia di presiden mahasiswa apa, dia di jabatan BEM di mana? Kiprah publiknya apa? Atau dia seorang pengusaha yang sudah memang jadi CEO di dunia global. Wah, hebat ini pakar ekonomi. Yang ketiga, apakah cukup dengan sertifikasi? Cukup dengan dukungan publik? Tidak. Norris mengatakan harus ada uji publik. Karena jangan-jangan dia udah pikun. Jangan-jangan ilmunya udah luntur. Jangan-jangan udah nggak bisa lagi kontekstual kekinian. Dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih, dia masih gaptek nih gitu. Dia masih gitu. Padahal dunia sudah 4.0, 5.0 dan seterusnya. Yang sudah artificial intelligence, nggak tahu apa itu AI itu. Nah, itu harus ada uji publik. Relevansinya gitu ya. Ya, betul. Nah, yang terakhir, kesemuanya proses itu dilakukan oleh sebuah mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mulai dari pendaftaran, seleksi, uji, sampai kepada penetapan. Nah, mekanisme itu berlaku sama bagi semua partai politik. Untuk bisa berlaku sama, maka harus dirumuskan dalam undang-undang partai politik dan harus masuk dalam undang-undang pemilu. Jadi ada standarnya ada gitu ya. Ada standar. Nah, sehingga itulah yang membuat saya bukan galak. Saya mengutarakan ini semua objektif. Saya mengatakan, sodorin deh ke saya kalau ada partai politik yang sudah menjalankan itu. Karena sudah by riset. Nggak ada satupun partai yang sudah menjalankan seperti itu. Termasuk Golkar dan PKS yang disebut-sebut sebagai partai kader. Belum melakukan itu sebagaimana teorinya. Contoh yang saya temukan. Tidak ada satu partai pun, ya, Norris mengatakan bahwa institusi dalam menjalankan fungsi rekrutmen yang baik untuk memilih calon-calon pemimpin yang baik karena dia adalah pejabat publik. Ingat lah ya, bukan pejabat biasa. Dia pejabat publik, merepresentasikan publik, membawa kepentingan publik. Maka itu tidak boleh diabaikan, dilepaskan dengan fungsi kaderisasi. Dalam fungsi rekrutmen ini di partai politik, jabatan publik ya. Itu harus melalui baterai kaderisasi. Nah, hampir semua partai politik yang menangani kaderisasi, yang menangani rekrutmen, ini terpisah. Kaderisasi. Begitu rekrutmen, ini nggak dipakai nih. Karena cuma popularitas itu yang diukur ya. Dan sehingga model finding saya itu adalah lembaga kaderisasi dan rekrutmen partai politik menjadi in-body. Satu institusi. Kira itu jadi bukan galak. Kalau partai ke depan masih seperti ini, jangan salahkan saya. Oligarki akan semakin menguat. Keputusan politik hanya diputuskan oleh elit-elit tertentu. Dan jurang pemisah antara kekuasaan dengan rakyat semakin jauh. Dan jangan salahkan juga kalau rakyat ke depan akan semakin apatis. Dia akan berpikirnya, lu ngasih apa sama gua? Sekarang sudah terjadi. Semakin pragmatis ya. Semakin pragmatis. Nah, kalau yang akan datang begini terus, akan bahaya. Mau jadi kepala daerah harus nyiapin uang berapa banyak. Untuk jadi anggota DPR harus nyiapkan uang berapa banyak. Mau seperti ini. Lalu berpikir berikutnya. Bagaimana dengan para aktivis? Bagaimana dengan anak-anak petani, anak nelayan? Anak-anak yang pintar, yang cerdas. Tapi nggak punya uang. Karena masyarakatnya sudah pragmatis. Nah, makanya saya mengatakan ini hanya bisa dilakukan kalau satu, partai politik berperan dan negara harus hadir. Negara hadir itu apa?
Dengan dia konsisten keras. DPR nggak bisa apa-apa kok. Partai-partai politik yang jumlahnya banyak di parlemen akan bungkam, tidak bisa apa-apa. Kalau government, pemerintah yang tunggal itu, presiden, tetap punya kekuatan. Saya mau undang-undang partai politik ke depan menegaskan tentang fungsi representasi dan fungsi rekrutan. Seperti ini harus diatur dalam undang-undang ini. Tapi kan lawmakersnya. Lalu dana partai politik saya akan berikan. APBN kita 3.000 triliun. Apa sih susahnya? Colok cuman ngasih 1 triliun. Satu partai baru 10 triliun. PMN, BUMN aja puluhan triliun. Yang kadang-kadang BUMN-nya juga masih seperti itu. Tapi kalau demokrasi dibenahi, mungkin akan lain ceritanya. Nah, saya mengatakan karena Undang-Undang Dasar mengatakan, itu Undang-Undang Dasar harus mendapatkan kesepakatan bersama. Keputusan bersama antara DPR dan pemerintah ini kan tunggal. Jadi kalau pemerintahnya bersikeras membangun demokrasi yang berintegritas, bermartabat, ya doa saya mudah-mudahan Pak Prabowo, Gibran melakukan itu. Yang partai politiknya tunduk, patuh. Sepresidensial itu ya kita itu. Oh iya. Sebagai anggota itu salah satu bukti rumusan konstitusi yang kami ambil bahwa sistem kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Jadi sebagai lawmakers kan anggota DPR itu lawmakers ya. Tuh. Apakah Pak Agun nggak bikin semacam menggalang gitu antar parpol untuk soal ini gitu? Atau parpol sendiri nggak mau jangan-jangan? Saya jawab ya. Tahun 2010 revisi undang-undang partai politik. 2010, 2012 ya di era itu. 2012, 2014. Saya ketua Komisi 2. Anggota, lalu jadi ketua Komisi 2. Sebagai ketua Komisi 2, selesai di seluruh fraksi itu. Di komisi selesai. Apa? Negara harus hadir memberikan dukungan pendanaan. Ini orangnya. Lalu diputuskan bersama. Kita sudah menghitung-hitung, mengkalkulasi biaya segala macam. Per suara berapa? Ya pada waktu itu pokoknya dari 1.000 kita naikin jadi 10.000. Okay. Di level komisi semua sudah setuju. Saya rilis. Apa setelah rilis? Saya digebugin. Ya. Yang nggak gebugin pertama kali siapa? Yang nggak gebuginnya pertama kali? KPK. Oh iya betul. Cek di jejak digital, digebugin. Ini partai politik sudah korupsi di pilkada, korupsi di sini, korupsi APBN, korupsi gini, minta lagi dana politik, udah pasti dikorupsi lagi uangnya segala macam. Nah, opini terbangun. Akhirnya apa? Kita bawa masing-masing fraksi. Ini gimana kita setuju? Lapor masing-masing pada ketua umumnya. Nah, akhirnya apa elit-elitnya? Karena ngeper, ngadepin opini, balik kanan. Saya menolak, itu nggak perlu negara hadir gini. Kami konsekuensi partai politik, kami akan iuran. Mana? Terjadi lagi. Nah, perkembangan tahun-tahun kemari, ya katakan 5 tahun terakhir, baru semua mulai pada sadar. Sepakat, setuju adanya dana partai politik. Nah, seolah-olah hero-nya siapa? Yang hero-nya dulu nyerang saya. Jadi sekarang dana partai politik jadi 1.000 nih sekarang. Salah satu jasa KPK. Oh cuma 1.000 ya? Dan 1.000 itu tahun 2010 udah 1.000. Iya. Zaman Gus Dur. Sejak Gus Dur. Dan ini orangnya. Sekarang baru naik 1.000. Waduh, hore. KPK hebat. Saya nggak dikepokin dari dulu. Dan sekarang sampai sekarang pun saya nggak minta dikepokin. Nah itu yang saya bilang, saya komit pada posisi hari ini untuk menyelamatkan negara bangsa ke depan. Sebagaimana rumusan konstitusi, benahi partai politik, jadikan partai politik institusi publik. Tegaskan di undang-undang, ini institusi publik. Dari, oleh, untuk anggota, harus betul-betul terjamin. Sehingga kompetisi dalam setiap munas
itu dijamin setiap orang punya hak untuk maju. Bebaskan dari persyaratan-persyaratan yang membelenggu. Kalau kemudian ada persyaratan, diuji di forum dukungan-dukungan. Selama ini jadi ketua umum tuh termasuk di Golkar? Ya kan sekarang mau jadi calon ketua umum harus ada dukungan tertulis, tanda tangan dari pemilik suara. Kayaknya dulu enggak ya? Golkar Ya belum. zaman saya di awal reformasi nggak ada itu. Nggak ada. Sekarang harus ada dukungan. Sekarang ada itu. Jadi kalau mau maju jadi caleg, jadi calon, harus dapat dukungan suara dari pemegang suara itu 30%. Ya kalau yang Oke. sedang berkuasa kan mudah. Kalau yang tidak sedang berkuasa, yang namanya kekuasaan itu kan interaksi. Loh, begitu kan. Ya gimana mau? Harusnya Golkar berlakuan pernah. Zaman Munas bersama antara Ical sama Agung Laksono di Bali. Saya steering komite pada waktu Munas di Bali. Pak Agun pro mana tuh? Nah, pada waktu itu saya tidak pro pada siapa-siapa karena saya steering. Ya? Steering dan saya membuat kriteria, 6 kriteria. Bla 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 bla. Prosesnya saya lakukan konsep itu. Bersama dengan Nurdin Halid, selaku ketuanya. Digelar di Munas di Bali. Makanya untuk jadi calon harus dapat 30%. Tapi dilakukannya apa? Di kotak suara. Orang tuh di suara. Nah sekarang nggak ada lagi, nggak dipakai. Makanya saya bilang, institusi partai politik harus menjadi milik publik. Apa? Aturan-aturan itu tidak boleh lagi diserahkan kepada mekanisme internal partai. Harus ada di undang-undang partai politik. Yang kedua, negara hadir juga lewat undang-undang partai politik. Negara hadir dalam 1 tahun memberikan dana, ya kan, 1 triliun. Setiap partai kan sekarang punya dinastinya sendiri ya. Iya. Kalau nggak dinasti ya antar oligark gitu. Makanya jangan heran kalau demokrasi hari ini aktivis tersungkur semua. Saya jadi penasaran sih, Pak Agun ini kukuh sama ide pengkaderan, teknokrasi, kayak gitu-gitu. Punya mentor nggak sih Pak? Mentor saya pengalaman. Ya, saya kalau dibilang punya guru tersendiri, enggak. Termasuk di Golkar? Guru. Tapi di Golkar terus. Tapi saya banyak belajar. Enggak, maksudnya termasuk di Golkar nggak ada semacam patron gitu? Enggak, saya nggak punya patron. Tokoh-tokoh di era Orde Baru pun nggak? Enggak. Saya dekat ya, tapi saya nggak pernah menjadi sistemnya. Saya dekat dengan Pak Akbar. Tapi kalau dibilang saya orang Akbar, enggak lah. Saya dekat dengan Pak Sarwono, sering main ke rumahnya di Kalibata tuh, diskusi segala macam. Dan saya dekat dengan para pakar-pakar hukum, Lili Romli, Ujang Komarudin yang baru-baru. Mohon maaf aja dengan Refli Harun, dengan yang lain-lain. Boleh ditanya, saya dekat dengan mereka semua. Dan ilmu-ilmu mereka itu, saya kaji, saya pelajari. Hadar Gumai, lalu ada lagi Valina Singka, teman-teman ada Jen Bajober, Husni Kamil di PAH 1 segala macam. Itu saya pemikiran-pemikiran seperti itu. Indira Samego, Ramlan Surbakti ya. Ya semua banyak saya serap ilmu-ilmu itu semua. Dan memang saya hobi baca itu aja. Dan empirik, saya praktisi di lapangan. Jadi gagasan-gagasan pemikiran itu saya keluarkan. Salah satunya misalkan tentang pemikiran adanya komisi yudisial, Mahkamah Konstitusi gitu kan ya. Saya banyak diskusi dengan Bivitri Susantri. Boleh tanya sama dia. Kenal saya enggak gitu. Nah dengan teman-teman media bagaimana nuansa publik? Saya dialog, ngopi, ngobrol. Sama siapa coba? Sama Suta yang sekarang pemerintah Kompas. Sama siapa? Tri Agung yang sekarang di Dewan Pers. Tanya aja. Jadi banyak orang yang memang ya alhamdulillahnya sampai hari ini saya ada gitu. Dan orang-orang itu masih ada. Kalau saya tanya, dia tanya aja mereka masih ada kok gitu. Apa yang saya lakukan di panitia ad hoc 1? Apa yang saya lakukan di merumuskan undang-undang politik? Bagaimana kiprah saya menatap pembangunan hukum mulai dari MA, MK, KY
bagaimana pola seleksi yang saya lakukan untuk seleksi KPU segala macam. Saya merasa normal-normal saja saat itu. Tapi kalau lihatan hari ini, makanya saya bilang partai politik yang benahi. Kenapa? Karena milih MA, MK, KY, KPK, BI, OJK, BPK. Ya, dipilih semua di situ. Semua di parlemen. Nah, saya melakukan itu semua supaya, karena punya obsesi, hanya partai politik. Itu representasi publik. Jadi kalau saya galak, saya mengingatkan kembali. Kalau mau kembali reformasi ini selamat, gitu ya, kembali kepada cita-cita reformasi. Hari ini udah melenceng jauh. Keras ini. Melenceng jauh. Reformasi itu bisa nggak selamat ya? Bisa. Ya, bisa. Udah nggak selamat. Teori anomali mengatakan bahwa sesuatu yang anomali ya akan terjadi pada suatu lingkungan masyarakat, bahkan pemerintahan, politik. Noise. Ya, sekarang kan noise. Pemilu berlangsung, ada istilah perpanjangan MK, MA. Noise kan? Pakar-pakar, budayawan, seniman, Ya. bicaranya berbeda. Kesenjangan semakin melebar. Yang kaya bertambah. Tapi yang miskin nggak berubah. Lapangan pekerjaan susah. Orang pintar mau masuk sekolah bagus nggak bisa, zonasi. Noise. Alternatif yang kedua, kan ngendap. Iceberg. Apanya tuh Pak maksudnya? Iya. Iceberg. Iceberg itu gunung es. Oh apa? Puncak gunung es. Puncak gunung es. Itu kan bisa meledak. Kalau endapan di bawahnya sudah terlalu kental. Jadi yang noise ini ketidaksukaan, numpuk. Tidak ada juga perubahan. Tidak juga perbaikan. Kan hanya nunggu momentum. Ada triggernya. Ini yang saya maksud dengan reformasi bisa tidak selamat. Perkembangan dari pemilu 1999-2004, ya, 2009, 2014, 2019, 2024, saya melihat ada kemunduran soal kompetensi. Mundur terus ya? Ya karena rekrutmennya keliru. Saya memulai dari bawah itu, saya sekolah bangunan di STM Negeri 1, saya pernah jualan es waktu SMP di Pasar Kebayoran Lama, es gitu kan. Gitu ya Pak? Oh iya, 2 termos tuh harganya setalen, untungnya setengah perak.